Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang lidah buaya yang kondisinya seperti ini. Nah, ini agak aneh ya teman-teman. Jadi dari pelepah itu terlihat kisut, kemudian dari batang juga tidak terlihat ada busuk. Kemudian ini kemarin sempat berbunga dan bunganya itu tidak bisa mekar semua, tapi yang bawah bisa mekar, yang atas itu terus kering ya. Jadi ini semua kondisinya seperti ini, agak kisut-kisut, berbeda dengan sebelahnya. Nah, ini kondisinya bisa segar hijau, tapi memang ini beda jenis ya. Yang ini jenis sinensis dan itu tadi jenis barbadensis. Jadi kebetulan yang barbadensis saya cuma ada satu, kalau yang sinensis alhamdulillah ada banyak. Ini nanti kita bongkar ya, kita coba cek dalamnya. Nah, sebelumnya saya akan review untuk kondisi lidah buaya ini sebelum-sebelumnya. Oke, ini kondisi barbadensis dengan tanaman yang sama dengan yang video yang depan. Ini sekitar 8 bulan yang lalu. Ini juga saya masukkan dalam video yang sudah saya bikin, perbedaan sinensis dan barbadensis. Kemudian kalau yang ini sekitar 3-4 minggu yang lalu ya, itu juga saya bikin video tentang bunga lidah buaya. Jadi seger banget ya. Nah, ini yang saat ini. Jadi kita akan coba bongkar apa yang terjadi dengan lidah buaya saya ya ini. Kondisinya mengenaskan sekali nih. Oh, waduh. Kok langsung lepas ya? Loh. Waduh. Aduh, parah ini, parah banget, parah ya. Jadi baru kali ini saya mengetahui apa ya, kondisi lidah buaya seperti ini ya. Jadi ini dia pelepah tidak busuk ya, tapi langsung dalamnya ini busuk. Jadi beda dengan saya pernah punya lidah buaya juga, itu busuk karena biasanya karena air ya, kebanyakan air itu busuk, atau saya taruh di tempat yang teduh itu juga lama-kelamaan bisa busuk. Tapi ini busuknya tuh bukan di pelepah ya, tapi busuknya tuh langsung di tengah ya. Wah, ngeri bener, parah. Nah ini ya, saya coba buka, ini pelepahnya tuh juga nggak terlihat busuk teman-teman. Ini padahal barbadensis saya satu-satunya ya, tapi alhamdulillah dia sudah punya anakan. Semoga nanti anakannya bisa tumbuh dengan baik, bisa besar juga seperti indukannya ini. Oke, ini saya coba cek sampai dalam, apakah pelepahnya ada yang busuk atau seperti apa. Tapi ini saya lihat tengahnya ya yang busuk ya. Jadi ini ujung-ujungnya tuh juga langsung copot. Ini ujung yang atas itu langsung copot teman-teman ya. Nah, kita coba cek juga medianya, kita jempalikkan ya. Oke. Nah, ini gabus ya teman-teman, atau styrofoam ya. Jadi bagian dasar itu kita kasih styrofoam biar perairan dari atas itu juga lancar. Ini kalau saya lihat memang dari sisi media ini kurang diganti ya. Jadi kalau dulu sudah saya kasih perbandingan sekam, pupuk dan tanah itu 1:1:1, tapi ini udah beberapa tahun tidak saya ganti, mungkin sekitar 1-2 tahunan lah. Dengan kondisinya udah seperti ini ya. Dan ini posisinya beberapa hari ini ada hujan. Nah ini akarnya ya, akarnya juga busuk ya. Jadi tidak terlihat adanya akar-akar yang segar atau seperti apa, tapi busuk ya. Wah mantap, ngeri. Ini ada cacingnya sebenarnya juga. Jadi kondisinya kalau tanah atau medianya ini insya Allah subur. Jadi tips buat teman-teman ya, kalau bisa posisi lidah buaya di pot itu sekitar 1 tahun sekali lah setidaknya, itu
dicek medianya, diganti dengan perbandingan pupuk, sekam, dan tanah 1:1:1. Oke, ini saya akan coba bongkar untuk pelepahnya ya. Saya bongkar satu persatu. Nah, saya juga coba searching di Google untuk penyebab busuk pada akar itu karena apa ya. Oke ya, ini kita coba searching penyebab akar lidah buaya busuk. Nah, kita coba cari literatur atau penelitian. Mungkin ada yang pernah lakukan penelitian atau mungkin ada penjelasan itu karena virus atau bakteri apa ya. Ini saya temukan itu di jurnal pertanian Litbang itu ada, kemudian di Saibek Pertanian ini juga ada ya. Jadi penelitian di sini menerangkan bahwa di daerah daerah Jawa Barat lah, ini itu ada salah satu bakteri penyebabnya adalah Erwinia chrysanthemi. Jadi itu salah satu patogen yang berbahaya saat kondisi lidah buaya itu busuk ya. Jadi kalau teman-teman pengen baca-baca, nanti saya sertakan literatur linknya ya. Jadi bisa menambah informasi saat kondisi lidah buaya teman-teman ada yang busuk. Tapi secara normal biasanya ya karena kebanyakan air atau hujannya terlalu deras, medianya terlalu padat, dan lain sebagainya. Oke, ini saya coba bongkar satu persatu. Ini kalau dari luar pun tidak terlihat ya teman-teman. Jadi semoga kondisi seperti ini tidak terjadi pada lidah buaya teman-teman ya. Jadi kalau saya amati dari lidah buaya tempat saya ini, itu dia kisut ya. Jadi saya dari awal itu tidak ngeh ya, maksudnya tidak belum paham lah kalau kisut itu ternyata jadinya seperti ini ya. Karena kadang kalau kisut itu bisa jadi karena kurang air ya, atau istilahnya kurang penyiraman. Tapi kalau dari media ini terlihat kalau sudah basah ya. Kalau tidak salah ini kemarin juga hujan, jadi sudah basah. Dan ini gejala kisut ini sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi pas setelah bikin video tentang bunga lidah buaya itu sudah terlihat ada gejalanya. Nah ini ya, jadi saya coba lepas semua pelepahnya. Jadi pelepahnya ini ujung-ujungnya juga ndak busuk ini ya, nggak busuk gitu. Jadi nah ini busuknya di dalam ya teman-teman. Jadi dari akar kemudian di dalam. Nah ini ya bentuknya busuknya. Nah pelepah yang saya lepas ini juga terlihat seger ya, tapi yang pas di akarnya ini udah busuk ya, walaupun busuknya bukan busuk basah tapi ini agak busuk kering. Nah apakah ini karena tadi ya patogen atau bakteri Erwinia atau bukan, saya belum tahu teman-teman, karena saya coba baca yang di jurnal tadi itu agak beda cirinya. Nah ini tanahnya juga bukan tanah yang padat ya, jadi tanahnya masih tanah longgaran lah, jadi nggak padat keras. Nah gejala-gejala mungkin busuk itu ada beda-beda ya, ada yang busuk pelepah itu mungkin teman-teman yang sering alami, kalau saya juga pernah juga. Nah ini kalau yang ini pelepahnya nggak busuk ya teman-teman, nih seger-seger ya, tapi tengahnya itu loh yang parah ya. Saya baru ngalami ini teman-teman. Semoga hal seperti ini tidak terjadi di lidah buaya teman-teman. Dan infonya kalau kondisi seperti ini baiknya tanahnya jangan digunakan untuk lidah buaya dulu ya. Jadi bisa kita gunakan untuk tanaman yang lain terlebih dahulu, karena ya mungkin karena sama-sama lidah buaya kan inangnya ya, jadi nanti takutnya menular. Nah
Ini untungnya barbadensis ini udah beranak ya. Nah ini anak-anakannya. Alhamdulillah ada beberapa, ada 68 lah, ada 8. Semoga ini nanti bisa penerus indukannya, bisa besar-besar. Nanti akan saya rawat dengan baik seperti anak sendiri. Kayak kedelai ya. Iklan, bukan iklan teman-teman. Itu ya. Nah ini kondisinya. Nah ini yang sinensis masih seger ya. Ini besok saya coba cek lah ini. Semoga aja aman-aman aja karena tidak kisut ya. Oke, ini hasil pelepahnya. Ini kondisi busuknya seperti ini, parah. Jadi sedikit tipsnya itu, kalau kondisi hujan, kalau bisa medianya sebelumnya sudah dicek agar perairannya itu juga lancar. Kemudian kalau ada tanda-tanda yang mencurigakan itu juga segera dicek. Mungkin pelepahnya kisut atau mungkin ada pelepahnya yang busuk. Kalau pelepah busuk gampang ya, tinggal kita lepas saja pelepah yang busuk. Yang penting jangan akar lah. Kalau akar itu udah riskan lah. Saya 2 kali 3 kali ada pelepah akar yang busuk ya mati seperti ini. Oke, semoga video ini menambah informasi. Terima kasih.